Dan kita juga tahu satu-satunya mantan presiden di dunia yang kemudian dipecat oleh partainya itu hanyalah Jokowi. Dari saya pribadi dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Katanya politik itu dinamis. Politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Kan seperti itu. Atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Kalau orang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya. Guru saya atau guru kami ketika masih kuliah di FISIP UI, yaitu Pak Arbi Sanit, itu pernah mengajarkan kepada kami, kalau nanti Anda aktif berpolitik atau menjadi anggota partai politik, janganlah Anda itu melakukan pengkhianatan terhadap partai Anda. Karena sekali Anda berkhianat kepada partai, sekali Anda kemudian meninggalkan partai dengan cara-cara yang tidak terhormat, itu akan sulit bagi Anda untuk diterima sebagai anggota dari partai Anda yang baru dengan sepenuh hati. Karena dalam pandangan orang-orang yang ada di dalam partai tersebut, sekali Anda berkhianat, bukan mustahil Anda juga akan melakukan pengkhianatan di tempat atau partai Anda yang baru. Dan kita juga tahu satu-satunya mantan presiden di dunia yang kemudian dipecat oleh partainya itu hanyalah Jokowi. Nah, saya melihat dari kalangan PDIP sendiri sebenarnya juga diksi tentang pemecatan itu sebenarnya kalau saya lihat sih belum definitif. Kenapa saya bilang belum definitif? Karena SK pemecatannya kan belum diterima oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Makanya karena itu ya kan Pak Jokowi merasa belum mau memberikan KTA-nya kepada PDIP karena belum ada SK-nya. Nah, jadi ada kegamangan PDIP juga secara definitif untuk memberikan SK pemecatan. Nah, tetapi media oleh karena glorifikasi yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan kawan-kawan itu mengistilahkan sekarang pokoknya Pak Jokowi sudah dipecat. Itu kan konotasinya kan jelek ya buat seorang mantan presiden. Bahkan Prof Ikrar Nusa Bakti ya kan seorang politisi, bukan seorang politisi sih, seorang pakar politik yang sepertinya terafiliat ke PDIP ya kan. Itu mengatakan bahwa memang satu-satunya dalam sejarah politik di dunia mantan presiden yang dipecat oleh partainya sendiri adalah Joko Widodo. Dan itu sangat tendensius sepertinya. Nah, menurut Kak Irma, kalau kita melihat Pak Jokowi ini akan berlabuh kemana aja pasti akan diterima. Ya kan, cuma masalahnya posisinya di mana, kan gitu. Nah, dari sini mungkin Kak Irma bisa memberikan perspektif nih kepada penonton kita. Silakan Kak Irma. Baik, saya mulai dengan politik itu dinamis. Ya. Politik itu nggak bisa hitam putih. Ya. Politik itu kepentingan. 3 hal itu yang harus dipahami oleh masyarakat atau publik. Nah, bagi saya pribadi pun, partai politik itu hanya alat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Ya. Tapi loyalitas itu wajib kita berikan kepada partai kita. Ya, karena kita kader, apalagi saya salah satu pendiri partai. Namun harus juga digarisbawahi, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Timbal balik ya? Ya, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Itu juga penting. Maka kemudian partai politik dan kader itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Ya, yang satu harus loyal, yang satu juga harus memberikan apresiasi atas kinerja, gitu kan? Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, ya ngapain juga ada di situ? Kan partai politik sendiri menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, termasuk seluruh isinya, bahwa ada di situ politisi, senator, dan segala macam, itu kan pengabdiannya harus lebih besar kepada rakyat daripada ke partai. Gitu. Dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh, ya kan? Kita harus lebih mementingkan
bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu Ya. kalau di Nasdem seperti itu. Gitu. Maka memang kalau nggak ada loyalitas ngapain kita harus tetap ada di sana? Kita tidak bisa mengabdi kepada rakyat akhirnya gitu. Karena kita tidak diberi fasilitas, tidak difasilitasi, tidak disupport misalnya. Justru malah dihalang-halangi misalnya seperti itu. Karirnya dihalang-halangi dengan segala berbagai macam cara. Ya ngapain tetap ada di situ? Nah, kalaupun kita akhirnya keluar dari sana, itu bukan satu pengkhianatan. Kalau menurut saya, itu bukan pengkhianatan. Gitu. Jadi dalam kasus Pak Jokowi, Kak Irma melihat antara loyalitas dan apresiasi itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. Ya saya kalau kita lihat ya seluruh netizen ya publik di Indonesia kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa misalnya begitu-begitu itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya, dan itu yang mungkin terus digoreng-goreng oleh banyak pihak yang kemudian juga akhirnya memunculkan satu image negatif gitu ya, seolah-olah bahwa bukan seolah-olah ya para publik menilai bahwa Pak Jokowi memang nggak dihargai gitu. Nah itu yang dirasakan oleh orang pendukung Jokowi nih gitu ya, orang-orang yang bersimpati pada Pak Jokowi tentu gitu ya. Nah maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa nggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian muncul di publik terkait banyak sekali narasi-narasi yang memojokkan beliau gitu ya, entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposan yang memang nggak menyukai beliau, gitu. Ya akhirnya mungkin beliau ngambil sikap juga kan gitu ya. Kalau seseorang kemudian mengambil sikap, saya kira itu hak azazi manusia yang paling dasar ya, bahwa setiap orang sebagaimana konstitusi kita kan, setiap orang berhak memilih dan dipilih gitu ya, setiap orang juga punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri, setiap orang punya hak hidup gitu. Semuanya juga sudah ada ya dalam konstitusi kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Katanya politik itu dinamis. Politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Kan seperti itu. Kalau seperti yang dinilai dan kemudian dituduh oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti itu, Kak Irma, Pak Jokowi ini jelas-jelas dianggap tidak loyal, bahkan levelnya sudah berkhianat karena tidak ikut kebijakan partai. Dan kemudian itu diamplifikasi terus kemana-mana bahwa Pak Jokowi memang seorang pengkhianat. Bahkan ketika kedatangan Pak Jokowi kemarin ke kediaman Presiden Prabowo, entah dalam rangka silaturahmi dan seterusnya, itu pun di-framing, diingatkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menerima pengkhianat di Gerindra, kan begitu. Nah, atas sikap seperti ini bagaimana pandangan Kak Irma? Saya juga bisa bilang ya, atau masyarakat juga bisa bilang Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi pasti. Presiden Jokowi. Ya toh. Nah, jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya di banyak tempat itu ya, terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya. Tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Masalahnya kan kalau misalnya itu disampaikan oleh seorang akademisi dengan title profesor dan itu di mana-mana itu terus yang disampaikan gitu kan, memang akhirnya terlihat bahwa ini sebenarnya sangat subjektif ya kan. Padahal mestinya sebagai seorang akademisi ya kan menyampaikan objektivitas gitu. Kalau toh kemudian itu di underline supaya Pak Prabowo mendengar pesan saya, Pak Prabowo supaya mendengar podcast saya, supaya jangan menerima pengkhianat ya kan, karena partainya saja dikhianati, ya kan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut Kak Irma elok nggak sih? Ya sebagai akademisi saya makanya selalu bilang ya, baik kepada Pak beliau juga kepada RG misalnya kan, cobalah sebagai akademisi itu
bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Ya, ya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya, kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, harusnya clear, independen. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat udah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa. Karena narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ya, dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai. Ini oh dari sini, oh ini dari sini kan. Kira-kira para elit partai seperti Pak Prabowo, mungkin juga ketumnya Nasdem Pak Surya dan ketum-ketum partai lainnya atas penilaian seorang akademisi senior seperti Prof. Ikrar itu menjadi pertimbangan nggak sih, Kak Irma? Kalau kita diajarkan untuk tidak menyinggung partai lain, tidak menjelek-jelekkan partai lain gitu ya. Kalau kami di Nasdem diminta untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Tetapi kalau itu menyangkut bangsa dan negara yang sehingga menimbulkan kegaduhan, ya kita boleh berstatement gitu kan. Tapi untuk ikut campur dalam urusan internal mereka, kita nggak pernah mau ikut campur itu. Kita nggak akan pernah menilai soal itu. Karena itu urusan mereka, kita hargai apapun yang mereka putuskan gitu. Tapi masalah soal Jokowi mau berlabuh di mana misalnya, menurut saya ini kan politisi, kan politisi itu kan salah satu fungsinya adalah speak up, ya kan? Nah saya ingin menyampaikan begini, loh dia orang bebas, toh udah dipecat, walaupun belum menerima SK sekalipun seperti itu. Saya kira banyak partai yang mau menerima beliau, menunggu malah gitu ya, mau kemana nih beliau ini seperti itu. Jadi ya nggak usah juga. Kalau menurut saya semua pendukung beliau, mendukung Pak Jokowi ini juga nggak terlalu worry ya, nggak khawatir gitu dia mau kemana gitu. Karena apa? Kita bisa lihat dulu sebelum beliau lengser itu presiden akal sesat saya sebut gitu ya. Itu menyebab nanti kalau sudah Rocky Gerung kayak itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang mengundang, nggak akan ada yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Nah satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pecah kalau menurut saya. Karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan itu satu pengakuan Pak Prabowo itu satu hal yang luar biasa. Nah itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah ini presiden kita hari ini loh, ya kan? Maka kemudian Pak Prabowo mengajak sebanyak pihak untuk mengelola negara ini secara bersama-sama. Itu luar biasa loh. Ya kan, tapi banyak juga yang nyinyir kan ya, begana begini begono soal kabinet beliau gitu ya. Ya kurang lebihnya kita bisa lihat nanti. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, baik terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kabinetnya, yang mendukungnya. Ya satu-satu akan ada seleksi alam menurut saya. Nah, memang Pak Prabowo hari ini kabinetnya gemuk karena beliau ingin betul-betul orang ini berada di sini dan harus menyelesaikan ini. Right man in the right place maksudnya, ya kan? Kita bisa lihat itu maunya Pak Prabowo kalau saya lihat dari program kerja beliau. Tapi memang nggak segampang itu sih kalau ngelihat banyaknya ya orang yang membantu beliau di kabinet, ada utusan khusus, ada wamen dan sebagainya. Dan maka kemudian yang saya yakini baik wamen, baik utusan khusus, ya seleksi alam pasti akan berguguran kalau memang mereka tidak firm. Dan Pak Prabowo, dan ketika itu terjadi, mereka nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo dong. Mereka nggak firm kok. Kan itu yang ingin disampaikan Pak Prabowo sebenarnya. Lu dulu bantu gua dan saya apresiasi kan gitu. Dan itu luar biasa. Dia mengapresiasi setiap orang yang punya jasa kepadanya, itu luar biasa. Tapi dia juga mengatakan kepada orang-orang ini, lu kalau nggak firm lo minggir. Gitu. Berarti kalau kemudian diksi pengkhianat atau berkhianat ya, yang coba diglorifikasi oleh Prof. Ikrar, Pak Jokowi seorang pengkhianat, karena itu perlu Ketua Umum mewaspadai kalau misalnya Pak Jokowi bergabung ke partai mereka.
entah itu ke Gerindra, ke partainya Kak Irma sendiri, ke Nasdem, ke Golkar, Demokrat, dan seterusnya. Nah, diksi berkhianat yang disampaikan oleh Prof. Ikrar ini kira-kira mengganggu para ketum partai nggak untuk memberikan posisi terhormat manakala Pak Jokowi memilih misalnya ke Nasdem, anggap begitu, karena saya ada bersama Kak Irma nih sekarang. Saya kira enggak lah ya. Enggak ya? Enggak lah. Politik itu dinamis. Apa yang melatar belakangi ketum-ketum partai ini tidak terganggu dengan framing yang dilakukan tokoh-tokoh atau akademisi seperti Prof. Ikrar dengan diksi berkhianat itu, Kak Irma? Pertimbangannya apa? Ya, kita sama-sama tahu ya. Yang ngomong ini siapa dulu gitu loh. Kan itu masalahnya. Yang bicara siapa? Siapa yang bicara itu? Siapa dulu, yang bicara? Bukan Itu apa yang disampaikan, enggak, siapa dulu yang bicara? Siapa yang menuduh? Siapa yang menyampaikan ini? Kan seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, politik ini dinamis. Untuk membangun Indonesia ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya, ya, mau bersama-sama partai lain untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik dengan apa yang dia punya hari ini, ya, masa beliau luar biasa loh. Oh, jangan salah, masih banyak loh orang yang mencintai beliau gitu ya. Nah, walaupun ada banyak yang nggak suka, wajar-wajar aja. Di dunia ini mana ada sih ya semua yang suka. Kepada saya pun juga banyak juga yang nggak suka. Kalau orang yang nggak suka dengan Jokowi pasti nggak suka sama saya, karena dianggap saya adalah mantan jubirnya Pak Jokowi, kan seperti itu. Tapi saya berpegangan pada satu kalimat bijak Ali bin Abi Thalib. Ya, jangan pernah gitu kan, jangan pernah kau jelaskan dirimu kepada tentang dirimu kepada orang yang tidak menyukaimu, karena dia pasti nggak akan pernah percaya. Tapi bagi yang menyukaimu, nggak penting itu, nggak penting penjelasan itu. Nah, hargai dan hormatilah orang-orang yang menyukaimu. Perhatikan dia, karena dia akan mendoakanmu. Tapi orang ini nggak akan pernah mendoakanmu, dia akan membawa kesusahan bagimu. Maka abaikan. Nah, itu loh. Maka saya meminta kepada Pak Jokowi, ambil nih kalimatnya apa Ali bin Abi Thalib, ya kan, abaikan. Jalan terus, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, bagi yang suka menyampaikan hal-hal yang negatif tentang Pak Jokowi, mungkin saya juga ada nasihat dari Imam Ali ke Irma. Jangan karena kebencianmu membuat kamu tidak adil. Nah, kan begitu. Ini kan juga seperti itu kan iya, sekarang, karena kebencian, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Ya. Ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden dan Nasdem masih menjadi bagian dari kabinet beliau, 2 menteri kabinet kami diangkut. Ya. Tapi ketika Nasdem melaksanakan kongres, Pak Surya Paloh mengundang Pak Jokowi loh untuk membuka kongres. Kemudian ditutup oleh Pak Prabowo. Hebat nggak tuh? Negarawan loh. Artinya orang bilang bahwa sakit hati ya. Itulah dia yang namanya negarawan. Pak Surya Paloh itu seorang negarawan kalau menurut saya. Orang kan mengatakan bahwa udah disakitin, udah diginiin, udah digituin, tapi Pak Surya nggak pernah melakukan, tidak pernah menggubris itu. Karena beliau mengedepankan persahabatannya dengan Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, beliau menghargai orang ini masih jadi presiden, ya. Beliau masih jadi presiden dan pernah menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga dengan Nasdem. Dulu selama 2 periode kami selalu menyampaikan bahwa Nasdem partaiku, Jokowi presiden. Nah, dan itu nggak mungkin kami lepeh dengan sekedar hal-hal yang menurut kita itu nggak terlalu penting lah untuk digoreng-goreng, untuk dikapitalisasi untuk sesuatu hal yang nggak memberikan ya seperti yang saya bilang tadi, diskursus positif kepada masyarakat.